Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Dakwah yang diampu oleh Ibu Aisyah Maulidia SIP MPA. Ya, di sini kami akan mempresentasikan yaitu tema kami yang pertama yaitu tentang judul Aneka Ragam Kebudayaan dan Masyarakat. Nah, sebelum kami membahas materi tersebut, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok yang ada di kelompok kami, yaitu kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri yaitu yang bernama Muhammad Zainul Fikron, NIM 1940510013. Dan juga ada rekanita saya yaitu Atihati Nihaya yaitu NIM 1940510018, dan juga yang terakhir yaitu rekanita saya yaitu Vanitia Lasfitriani Arifin, NIM 1940510021. Ya, langsung saja. Di sini saya akan menerangkan materi yang pertama, yaitu tentang manusia, kebudayaan, dan lingkungan. Yang pertama yaitu manusia. Manusia dalam bahasa Inggris itu disebut man. Arti dasar dari kata ini itu tidak jelas, tetapi pada dasarnya dapat dikaitkan dengan mens dalam bahasa Latin yang berarti ada yang berpikir. Demikian halnya arti kata anthropos dalam bahasa Yunani itu pun tidak begitu jelas. Semula anthropos berarti seseorang yang melihat ke atas. Sekarang kata ini itu dipakai untuk mengartikan wajah manusia, dan akhirnya homo dalam bahasa Latin juga yang artinya yaitu orang yang dilahirkan di atas bumi. Jadi pada dasarnya manusia itu adalah makhluk individu, yaitu manusia yang merupakan bagian dari unit terkecil dari kehidupan sosial atau manusia. Manusia sebagai makhluk sosial yang membentuk suatu kehidupan masyarakat. Manusia juga merupakan kumpulan dari berbagai individu. Terus yang kedua yaitu tentang kebudayaan. Budaya atau kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yaitu budi dan akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris pula, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata coller, yaitu yang artinya mengolah atau mengerjakan, yang bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata kultur juga itu kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, yaitu budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Terus yang ketiga yaitu tentang lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan juga berhubungan timbal balik dengan manusia tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dari perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia yaitu meliputi ruang tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam kedaulatan, hak berdaulat dan yuridiksinya. Nah, materi yang kedua yaitu tentang konsep suku bangsa. Konsep suku bangsa yaitu yang pertama adalah suku bangsa, yaitu istilah etnografi untuk suatu kebudayaan dengan corak khas adalah suku bangsa. Konsep yang tercakup dalam istilah suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Sedangkan kesadaran dan identitas seringkali itu dikuatkan dengan kesatuan bahasa juga. Terus konsep suku bangsa yang kedua yaitu dengan beragam kebudayaan suku bangsa, yaitu kesatuan masyarakat suku bangsa itu
banyak yang berdasarkan kriteria dari mata pencaharian dan sistem ekonomi. Ya, saya akan melanjutkan pembahasan yang telah disampaikan oleh Mas Fikron. Ketiga, saya akan menjelaskan berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Terdapat berbagai macam kebudayaan di Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal, maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang diakui sebagai identitas nasional. Berikut ini beberapa kebudayaan Indonesia berdasarkan jenisnya. Ada tari, lagu, musik, seni gambar, seni patung, pakaian adat, seni suara, dan seni sastra. Keempat, daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin. Sistem penggolongan daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin ada 4 tipe oleh J.M. Kuban. Ada Jersum Caribbean Culture, kedua Andean Civilization, ketiga Tropical Forest Culture, dan Marginal Culture. Daerah-daerah kebudayaan di Amerika Latin terdapat daerah kebudayaan Cacique atau Venezuela dan Kolombia. Kedua, daerah kebudayaan Andes, suku bangsa Kampa dan Inca. Ketiga, daerah kebudayaan Andes Selatan, yaitu Chili dan Argentina, suku bangsa Atacama, Diaguita, dan Araucania. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Fanitia, yaitu saya akan menerangkan tentang ras, bahasa, dan kebudayaan. Yang pertama yaitu ras. Sejumlah manusia yang memiliki ciri-ciri ras tertentu yang sama belum tentu juga mempunyai bahasa induk yang termasuk satu rumpun bahasa, apalagi mempunyai satu kebudayaan yang tergolong satu daerah kebudayaan. Di antara sejumlah manusia seperti misalnya ada beberapa orang Thailand, beberapa orang Hamar, dan beberapa orang Sunda. Yang kedua yaitu bahasa. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain. Setiap orang membutuhkan keberadaan orang lain untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Dalam hubungan antar individu dengan individu lainnya diperlukan suatu sarana untuk berkomunikasi, yaitu bahasa. Menurut Joko Kenjono dalam KAR 2003.230, bahasa merupakan sistem nambah bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Demikian pula kebudayaan ketiga, gabungan orang-orang itu berlainan satu dengan yang lain. Kebudayaan Thailand dan Hamar terpengaruh oleh agama Buddha, Theravada, tetapi kebudayaan Sunda terpengaruh oleh agama Islam. Perbedaan ras pada berbagai suku bangsa tidak menghindari kemungkinan penggunaan bahasa yang walaupun mungkin berbeda-beda, berasal dari keluarga bahasa yang sama, berbeda-beda bahasa orang Hua, yaitu penduduk daerah pegunungan di Madagaskar, yang memiliki ciri-ciri ras Negroid yang tercampur dengan beberapa ciri ras Kaukasoid Arab, tergolong induk yang sama dengan bahasa Jawa maupun Begu, salah satu bahasa Irian Jaya, yaitu keluarga bahasa Austronesia. Ya, itulah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok pertama dari mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Dakwah. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam kami menuturkan dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.